Amangkurat pertama yang memerintah Mataram tahun 1646 sampai 1677. Pada masa pemerintahan Amangkurat pertama, pengaruh Belanda sangat kuat. Ia berhubungan erat dengan Belanda dan mengizinkan Belanda mendirikan benteng di Mataram. Setelah Amangkurat wafat, Mataram diperintah oleh Amangkurat kedua dari tahun 1677 sampai 1703. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Mataram semakin sempit karena diambil alih Belanda. Pada tahun 1755, Mataram pecah menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta, Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Kesuhunan Surakarta. Kesultanan Yogyakarta berada di Yogyakarta, diperintah oleh Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I pertama. Kesultanan Yogyakarta terbagi lagi atas Kesultanan dan Paku Alaman. Pusat Kesuhunan Surakarta berada di Surakarta. Kesuhunan Surakarta diperintah oleh Susuhunan Pakubuwono ketiga. Kesuhunan Surakarta pecah jadi dua, yaitu Kesuhunan dan Mangkunegara. Kerajaan Banten. Peletak dasar Kerajaan Banten adalah Fatahiliyah atau Sunan Gunung Jati. Kerajaannya terletak di Jawa Barat. Ketika Kerajaan Demak mulai berkembang, Banten berada dalam kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran menjalin hubungan dengan Portugis. Putra Fatahiliyah yang bernama Maulana Hasanuddin kemudian menjadi penguasa Banten. Ketika Demak mulai melemah, Banten memisahkan diri menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Banten pertama kali dipimpin oleh Maulana Hasanuddin sejak tahun 1552. Banten menjadi penguasa jalur pelayaran di Selat Sunda. Pada tahun 1570, Raja Kerajaan Banten adalah Panembahan Yusuf. Banten sering disinggahi oleh pedagang-pedagang luar. Raja berikutnya adalah Maulana Muhammad yang bergelar Kanjeng Ratu Banten yang menjadi raja pada umur 9 tahun. Raja Maulana Muhammad dibantu oleh Mangkubumi untuk memerintah. Raja Maulana tewas tertembak dan digantikan oleh Abu Ilmu Fakir sebagai raja yang memerintah pada usia 5 bulan. Raja Abu Ilmu Fakir digantikan oleh Raja Rahmatullah. Ahmad Rahmatullah digantikan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah pada tahun 1652 dan 1692. Belanda diusir karena tindakan kasar di Kerajaan Banten. Sultan Haji diangkat sebagai raja pembantu pada tahun 1671. Sultan Haji dekat dengan Belanda dan Sultan Agung mencoba mengambil balik alih pemerintahan tapi gagal ditangkap. Kerajaan Banten pun akhirnya melemah. Sekarang kita akan pindah ke Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini juga disebut Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terdiri dari dua kerajaan, Kerajaan Goa dan Talo. Raja Daeng Manrabina menjadi Raja Makassar dan Raja Karangmontaya menjadi patih. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia Timur. Banyak pedagang dari luar datang ke kerajaan ini. Saat itu terbentuklah jalur perdagangan Aceh, Banten, Demak, Makassar, dan Maluku. Hal ini didukung jiwa pelaut Makassar yang suka membuat kapal pinisi dan lambo. Kerajaan Makassar mendapat Islam dari kedatangan Daturi Bidang dari Sumatera. Sultan Alauddin dan Sultan Abdullah berperan besar dalam penyebaran Islam di kerajaan ini. Sultan Hasanuddin menjadikan kerajaan ini pusat perdagangan Indonesia Timur. Belanda menyerang kerajaan Makassar yang akhirnya diselesaikan dengan perundingan pada 1677 yang diketahui sebagai Perjanjian Bongaya. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai ayam jantan timur karena keberaniannya saat berperang melawan Belanda, Ternate dan Tidore. Kerajaan ini terletak di Maluku dan sebagian Papua. Kerajaan disebut Ternate Tidore karena berpusat di kota-kota tersebut. Dikenal sebagai The Spice Island karena rempah yang banyak. Bab Masyur Malomo mendirikan kerajaan ini pada abad 13. Ibu kota kerajaannya adalah Sampalo. Saat permintaan rempah menaik, Islam menyebar pada abad ke-14. Islam menjadi agama rakyat. Karena banyak permintaan rempah, dunia dibuatlah kebun rempah yang dipimpin oleh Ternate Uli V dan Tidore Uli Sewa. Mereka saling bersaing. Pada tahun 1512, Portugis masuk dan dianggap sebagai sekutu. Pada tahun 1521, Spanyol memasuki Maluku dan langsung bersekutu juga. Adalah timbul persaingan antara Portugis dan Spanyol. Paus mengakhiri pertempuran tersebut dengan perundingan yang disebut Perjanjian Zaragoza. Terima kasih sudah menonton presentasi saya. Tuhan memberkati.